Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kembali kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Kita akan membahas tentang surat Al-An'am ayat 158 sebagai lanjutan dari pekan yang lalu. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimallah, sebelum kita membahas tentang surat Al-An'am ayat 158, kita baca kembali sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا
Qul intaziru inna muntazirun. Ya, satu ayat sebagai pengulangan di pekan yang lalu. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Tidaklah mereka menunggu kecuali datang kepada mereka malaikat. Au ya'tiya rabbuk, atau datang azab Tuhan kamu. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian ayat-ayat Tuhan kamu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari sebagian ayat-ayat Rabb kamu datang. La yanfa'u nafsan imanuha, tidaklah bermanfaat seseorang imannya. Lam takun amanat min qablu, yang tidaklah beriman sebelumnya. Artinya sebelumnya dia tidak beriman, kemudian dia beriman, maka imannya tidak bermanfaat. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia melakukan kebaikan di dalam keimanannya. Beriman lalu dia melakukan kebaikan, maka juga tidak bermanfaat kebaikannya. Qul intadiru inna muntadirun. Katakan, hai Muhammad, intadiru, tunggulah. Inna muntazirun, sesungguhnya kami menunggu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat, asyratus sa'ah. Salah satunya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari sebelah barat, dan saat itu la yanfa'u nafsan imanuha, tidaklah bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya dia belum beriman, dan tidak juga bermanfaat amal kebaikan seseorang di dalam keimanannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti ketika dekat-dekat hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan terbitkan matahari dari sebelah barat. Kemudian kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat hadis, sebagaimana riwayat Imam Ahmad yang dikenal dengan Imam Ahmad bin Hambal, yang beliau menghafal alfi hadisin, 1.000.000 hadis, ya, makanya beliau menulis satu buku yang namanya Sunan Ahmad, Musnad, bukan Sunan apa, Musnad Ahmad bin Hambal. Disebutkan dalam riwayat Abu Zur'ah, di mana beliau menceritakan jalasa salah satu nafari minal muslimin ila Marwan bil Madinah. Ada 3 orang dari kalangan kaum muslimin sedang duduk-duduk, dan di hadapannya ada Marwan, salah seorang sahabat namanya Pak Marwan, ya, di Madinah. Lalu mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Marwan, karena Marwan menceritakan tentang hal yang disebutkan inna awwalaha khurujud dajjal, bahwa yang pertama sekali tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu keluarnya apa? Dajjal. Fansarafan nafaru ila Abdullah bin Amr. Kemudian setelah itu mereka pun berpaling untuk menemui yang namanya Abdullah bin Umar,
yang merupakan anaknya Umar bin Khattab, namanya Pak Abdullah bin Umar. Fahaddatsuhu billadzi sami'uhu min Marwan. Kemudian 3 orang ini menceritakan apa yang didengar dari Marwan tentang tanda-tanda tersebut. Faqala lam yakul Marwan syai'an. Tidaklah Marwan itu mengatakan sesuatu kecuali qad hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar dan menjaga satu ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi misli dzalika hadisan, yang persis seperti ucapan tadi, lam ansahu ba'du, dan saya tidak lupa hal itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, inna awwalal ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha. Sesungguhnya yang pertama sekali menjadi tanda-tanda tentang hari kiamat itu adalah khurujan, akan muncul terbitnya matahari min maghribiha, dari sebelah barat. Setelah itu wa khurujud dabbah duha. Kemudian setelah itu keluarlah ad-dabbah, binatang dabbah, di waktu duha. Fa ayyatuhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala athariha. Maka keduanya masing-masing itu akan keluar mengiringi, artinya apa? Begitu banyaknya gitu, keluar terus menerus mengiringi. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, yaqra'ul kutub wa adhunnu awwaluha khurujan tulu'us syamsi min maghribiha. Dan dia mengira, kata-kata apa? Abdullah bin Umar, saya mengira yang pertama kali keluar adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Wa dzalika annaha kullama gharabat atat tahtal arsy fasajadat. Dan hal itu terjadi ketika matahari itu terbit dari sebelah barat, kemudian matahari itu datang di bawah aras, kemudian matahari itu bersujud. Jadi nanti matahari apa? Bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini udah hal yang gaib nih. Gimana matahari terbit kan gitu? Apa matahari bersujud? Ini udah hal apa? Yang gaib, kita nggak tahu. Karena yang gaib itu apa? Sesuatu yang kita hanya wajib apa? Mengimaninya. Wasta'dzanat firruju. Kemudian matahari itu minta izin untuk balik lagi ke tempat terbitnya. Kemudian diizinkan untuk kembali lagi ke tempatnya. Hatta idza badallahu an tatlu'a min maghribiha. Sehingga apabila Allah menampakkan matahari terbit dari sebelah barat, fa'alat kama kanat tab'al, maka matahari tersebut pun melakukan sesuatu apa yang dilakukan. Atat tahtal arsy fasajadat. Matahari itu datang lagi di bawah aras, kemudian dia bersujud, wasta'dzanat firruju. Kemudian dia juga minta izin lagi untuk kembali lagi ke tempat tersebut. Falam yuradda 'alaiha syai'un, maka tidaklah apa? Diterima permintaannya. Summa tasta'dzinu firruju fala yuraddu 'alaiha. Summa tasta'dzinu fala yuraddu 'alaiha. Hatta idza dhahaba minal lail, jadi enggak dikasih lagi untuk balik lagi ke tempat yang biasanya ke timur, lalu apa? Ke barat. Kemudian tidak diizinkan lagi untuk apa? Ke timur lagi terbit. Kemudian hatta idza dhahaba minal lail, sehingga apabila sampailah hilanglah malam, apa yang Allah kehendaki untuk hilangnya malam, wa arafat annahu in udhina laha firruju lam tudrikil masyriq, dan ia mengetahui bahwasanya apabila diizinkan untuk kembali, maka tidak ada matahari yang terbit dari sebelah timur. Artinya apa? Kalau diizinkan ada, tapi ini tidak diizinkan, maka apa? Matahari apa? Tidak diizinkan untuk terbit dari sebelah timur. Qalat, kata matahari itu, Rabbi ma ab'adul masyriq, wahai Rabbku, alangkah jauhnya itu sebelah timur. Ketika apa? Dia sudah terbit dari sebelah barat, dia mengatakan apa? Alangkah jauhnya itu apa? Sebelah timur. Man li bin nas, ya. Hatta idza sara al-ufuq ka'annahu tawakkal ista'dzanat firruju. Ya. Jadi ini apa? Satu hal yang nanti matahari
akan terbit dari sebelah barat, dan dia minta untuk balik lagi ke timur, tapi tidak diizinkan oleh Allah SWT. Dan ini kata para ulama merupakan apa? Tanda-tanda dari hari kiamat. Dan ketika sudah matahari terbit dari sebelah barat, maka kata apa? Allah SWT, la yanfa'u nafsan imanuha, tidaklah bermanfaat iman seseorang lam takun amanat min qablu, yang sebelumnya dia apa? Belum beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia melakukan kebaikan tapi tidak bermanfaat kebaikannya walaupun dia beriman. Artinya apa? Saat itu orang kalau dia beramal udah nggak diterima amalnya. Ketika dia bertobat nggak diterima tobatnya. Ketika dia minta ampun kepada Allah SWT, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ampuni. Ketika orang tersebut dari kafir masuk ke iman, maka tidak diterima apa? Imannya. Kenapa? Karena sudah tertutup pintu taubat. Jadi sudah apa? Tertutup pintu taubat. Kemudian disebutkan lagi dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza tala'atis syamsu min maghribiha kharra iblisu sajidan yunadi wa yajhar. Apabila matahari terbit dari sebelah barat, maka kharra iblis tersungkur bersujud. Yang tadinya diperintahkan bersujud nggak mau, maka ketika matahari terbit dari apa? Sebelah barat, iblis apa? Tersungkur bersujud. Yunadi, dia menyeru. Wa yajhar, dan berteriak. Jadi nanti iblis apa? Menyeru dan berteriak. Ilahi, wahai Tuhanku, murni an asjuda liman syi'ta, perintahkan aku untuk bersujud kepada siapa saja yang kau inginkan gitu. Kalau dulu kan dia nggak mau bersujud ketika diperintahkan. Nah, ketika matahari apa? Sudah terbit dari sebelah barat, dia justru minta, ya Allah, perintahkan saya untuk bersujud kepada orang yang engkau perintahkan apa? Aku untuk bisa bersujud. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fayajtami ulaihi zabaniyah. Maka malaikat zabaniyah, malaikat neraka yang menunggu apa? Neraka, namanya malaikat apa? Zabaniyah. Mereka berkumpul. Lalu malaikat zabaniyah mengatakan, ya sayyidahum, kenapa ente? Gitu, bahasa kita. Mahad tadarru, apa yang menyebabkan kamu apa? Tunduk, tersungkur. Kan tadinya kan iblis itu kan sombong. Tapi kenapa nih ketika terbit matahari apa? Dari sebelah barat, dia apa? Justru tunduk, tersungkur, sujud. Fayaqulu innama sa'altu rabbi ayyundirani ilal waqtil ma'lum. Maka kata iblis, sesungguhnya aku minta kepada Rabbku dulu, ya, agar Rabbku ayyundirani ilal waqtil ma'lum, menunda umurku sampai waktu yang ditentukan, ya, menangguhkan umurku sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Wahadal waqtul ma'lum, dan ini udah waktu apa? Yang ditentukan. Kata iblis, dulu saya minta agar Allah panjangkan saya umur, lalu dengan panjangnya umur, maka saya bisa menggoda anak Adam, ya, agar ditangguhkan ilal waqtil ma'lum, sampai hari di mana waktu ditentukan, yaitu hari kiamat. Wahadal waqtul ma'lum, dan sekarang ini apa? Waktu ditentukan nih, gitu. Kata apa? Iblis. Qala summa takhruju dabatul ardi, kemudian keluarlah binatang-binatang dabbah dari bumi, dari sempalan-sempalan bukit Sofa. Qala, maka kata Rasulullah, fa awwalu khutwatin tadauha bi Antakya, yang pertama sekali melangkah binatang dabbah tadi itu kakinya dilangkahkan di daerah Antakya. Fatati iblis, kemudian binatang dabbah tadi datang kepada iblis, fatal timuhu, kemudian dia menampar iblis. Jadi iblis itu nanti di akhirat apa? Di akhir hari kiamat akan ditampar oleh binatang dabbah tadi, binatang apa? Yang melata. Ini sebuah riwayat yang disampaikan dalam riwayat hadis ini. Kemudian disebutkan lagi dalam riwayat anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tanqati'ul hijrah madamal adu yuqatil. Tidaklah hijrah itu terputus. Artinya apa? Hijrah itu masih tetap berlaku, tidak terputus. Madamal adu yuqatilu, selama musuh-musuh itu senantiasa berperang.
Selama orang-orang kafir mengajak kita berperang, selama itu juga apa? Tetap hijrah masih apa? Diperintahkan. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan Abdullah bin Amr bin As, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, innal hijrata khoslatani." Sesungguhnya hijrah itu ada dua hal. Yang pertama adalah ihdahuma tahjurus sayiat. Yang pertama itu hijrah dari perbuatan buruk. Dari perbuatan buruk kemudian hijrah menuju yang kebaikan. Yang lain adalah hijrah untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanqati'u ma tuqbilatit taubah. Dan tidaklah hijrah itu terputus selama pintu taubat terbuka. Jadi selama pintu taubat terbuka, hijrah apa? Tidak terputus. Wala tazalut taubah maqbulah. Dan taubat itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang bertobat hatta tatlu asyamsu minal maghrib, sampai matahari terbit dari sebelah barat. Fa idza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi. Apabila matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah akan tutup setiap hati-hati manusia untuk bertobat. Ditutup. Wa qufiyan nasul amal, dan akan dicukupkan amal pada saat itu. Artinya Pak, udah selesai sampai di sini. Untuk beramal udah sampai selesai apa? Selesai. Orang yang apa? Yang sholat ketika matahari terbit, udah apa? Nggak diterima sholatnya. Orang yang bertobat ketika matahari terbit dari sebelah barat, nggak diterima apa? Tobatnya. Orang yang melakukan kebaikan ketika matahari terbit dari sebelah barat apa? Tidak diterima amalnya. Kenapa? Wa kufiyan nasul amal. Dicukupkan manusia untuk beramal pada saat itu. Kemudian kita masuk lagi dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ada 4 hal yang termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian masuk lagi wad dajjal, keluarnya dajjal. Ini dajjal ini sampai Rasulullah mengkhawatirkan akan bisa menjadi ujian yang besar kepada umatnya, sehingga Pak Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Dalam setiap sholat di akhir tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ketika ujian dajjal, fitnah di sini ujian. Dan aku berlindung dari kejahatan ujiannya apa? Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal ini mengajak-majak untuk kekufuran. Jadi orang diajak oleh Dajjal itu untuk apa? Kekufuran. Meninggalkan apa? Beriman kepada Allah SWT. Itu Dajjal. Kemudian dabbatul ardi, binatang melata di permukaan bumi ini yang akan merusak bumi ini. Wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, dan akan keluarnya apa? Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ketika sudah keluar itu takhtumu bihal a'mal. Amal-amal itu ditutup oleh Allah SWT. Tidak dia apa? Ditutup. Takhtum apa? Ditutup. Enggak diterima lagi oleh Allah SWT orang beramal. Tulu'us syamsi min maghribiha, ketika matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian Rasul apa? Abdullah bin Mas'ud membaca ayat yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari di mana akan datang sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Rabbmu. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? Terbitnya matahari dari sebelah barat. Maka disinilah ketika Nabi Ibrahim ketika diajak dialog berdebat dengan apa? Raja Namrud. Maka kata Raja Namrud, apakah Tuhanmu apa? Kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya alladzi yuhyi wa yumit, yang bisa menghidupkan dan mematikan. Bisa menghidupkan dan apa? Mematikan. Kata Raja Namrud, saya juga bisa. Kalau Tuhan kamu bisa mematikan dan menghidupkan apa? Saya juga bisa. Ketika berdebat, kemudian diambillah 2 tawanan. Tawanan yang pertama dibiarkan hidup. Tawanan yang kedua dibunuh. Maka saya bisa mematikan kan? Yang satu dibiarkan hidup, yang satu apa? Dibiarkan apa? Dibunuh untuk apa? Mati. Kemudian kalau begitu kata Nabi Ibrahim, coba tolong terbitkan matahari dari sebelah barat.
Sekarang ini kan matahari terbit dari apa? Sebelah timur. Maka Raja Namrud apa? Diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan Tuhanku, ya, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ya. Sesungguhnya Allah Rabbku, ya, bisa menerbitkan matahari dari sebelah timur dan dari sebelah barat. Nah sekarang coba kamu terbitkan matahari dari apa? Sebelah barat. Ternyata apa? Nggak bisa. Ya. Nah ini apa? Artinya disitulah kepandaian bagaimana apa? Dialognya Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud. Sehingga Raja Namrud apa? Nggak bisa apa-apa pada saat itu. Kemudian kenapa? Karena terbitnya matahari dari sebelah barat itu termasuk bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari saat dimana akan datang sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Rabb kamu. Tidak semuanya, sebagian. Salah satu sebagiannya apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari sebelah barat. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis, faqauluhu la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Allah SWT menyebutkan tidaklah bermanfaat iman seseorang yang tidaklah dia beriman sebelumnya. Ini maksudnya, kata Ibnu Katsir, idza ansha'al kafiru imanan yauma idzin la yuqbalu minhu. Apabila orang-orang kafir pada saat itu beriman, yang tadinya apa? Dia kafir, kemudian apa? Ansha'al kafiru imanan, dia mau beriman pada hari itu, lam yuqbal, la yuqbal minhu, dia tidak diterima imannya. Fa amma man kana mu'minan min qablu, adapun orang-orang mukmin sebelumnya, kemudian fa in kana muslihan fi amalihi bi khairin azimin, kemudian dia melakukan kebaikan pada amalnya pada saat itu, wa in kana mukhallitan fa ahdatsa taubatahu yauma idzin lam tuqbal. Walaupun dia beriman lalu dia melakukan amal soleh, maka apa? Lam tuqbal minhu taubatu, tidak akan diterima amalnya. Dan ketika dia mau bertobat, tidak akan diterima apa? Tobatnya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia melakukan kebaikan di dalam keimanannya. Ai la yuqbal minha kasbu amalin soleh, yakni tidaklah diterima amalan seseorang apabila dia tidak apa? Beramal sebelumnya. Sebelumnya dia tidak beramal, tapi dia beriman. Sebelumnya apa? Tidak beramal. Kemudian ketika dilihat matahari terbit dari sebelah apa? Barat, lalu dia beramal, maka tidak apa? Diterima amalnya. Kemudian Allah SWT mengatakan, kulin tadiru inna muntadirun. Katakan hai Muhammad, intadiru, tunggu. Inna muntadirun, sesungguhnya kami akan menunggu. Nah, ucapan ini kata Ibnu Katsir, kulin tadiru inna muntadirun, tunggu tanggal mainnya bahasa kita. Sesungguhnya kami akan menunggu. Tahdidun syadidun lil kafir. Ini merupakan ancaman yang berat kepada orang-orang kafir. Di mana orang kafir apa? Tunggu nanti inti akan apa? Tahu nih. Kami akan menunggu inti ini. Kata Allah SWT. Ini ancaman apa? Tahdidun syadidun lil kafir. Jadi satu ancaman yang berat bagi orang-orang kafir, wa wa'idun akidun liman sawwafa bi imanihi wa taubatihi ila waqtin la yanfahu dzalik. Dan merupakan janji. Kalau bahasa kita wa'id, ada wa'ad, janji. Termasuk juga wa'id itu janji apa? Ancaman juga. Jadi apa? Dan ancaman yang sangat bagi mereka-mereka yang di dalam keimanannya tapi dia tidak mau bertobat. Dia beriman tapi nggak mau bertobat. Kan ada orang-orang beriman ngaku Islam tapi apa? Banyak dosa, berbuat dosa, lalu dia tidak bertobat. Itu juga ancaman gitu. Sampai ketika dia mau bertobat, la yanfa'u dzalik. Dia tidak akan bermanfaat tobatnya. Fahal yanduruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Jadi kata Allah SWT, fahal yanduruna, tidakkah mereka memperhatikan illa sa'ah, kecuali nanti akan datang sa'ah, hari kiamat. Jadi hari kiamat itu di dalam ayat Al-Quran
banyak bahasanya. Kadang yaumus sa'ah, hari kiamat, yaumul qiyamah juga hari kiamat, yaumul mahsyar juga hari kiamat, yaumuddin, al-haqqah, az-zalzalah, itu juga apa? Al-qari'ah. Jadi begitu banyak hari kiamat sesuai dengan kondisi hari kiamat. Kenapa disebut az-zalzalah? Karena saat itu Allah goncangkan alam ini. Kata-kata az-zalzalah itu apa? Goncang, digerak-gerakin. Makanya kata-kata gempa itu disebut az-zalzalah. Jadi apa? Yaumul mahsyar, di mana manusia akan dikumpulkan semuanya pada hari apa? Kiamat. Yaumul qiyam, di mana manusia akan berdiri, ketakutan, akan bangun mereka. Itu namanya apa? Hari kiamat. Maka kata Allah SWT, fahal yanzuruna illa sa'ah. Tidaklah mereka memperhatikan kecuali hari kiamat anta'tiyahum baghtah, akan datang kepada mereka baghtah, dengan tiba-tiba. Hari kiamat apa? Datang secara tiba-tiba. Faqad jaa asyratuha. Sungguh Allah datangkan hari kiamat asyratuha, ciri apa? Tanda-tandanya. Jadi sebelum datang hari kiamat, Allah sampaikan dulu tanda-tanda akan datang hari kiamat. Dari mulai apa? Tanda-tanda kiamat yang kecil, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Apa kiamat kecil tanda-tandanya? Antalidal amatu rabbataha, disebutkan. Antalidal amatu, seorang budak akan melahirkan tuannya. Nah, salah satunya apa? Antalidal amatu rabbataha, seorang budak akan melahirkan tuannya. Ada ulama yang menafsirkan yang dimaksud apa sih? Seorang budak akan melahirkan tuannya. Seorang ibu akan melahirkan anaknya, dan anak ini menjadi tuan dari ibunya. Ibunya jadi budak, anaknya jadi tuan di rumah anaknya. Jadi ibunya ini apa? Jadi pembantu di rumah anaknya. Padahal anaknya waktu masih kecil digendong-gendong oleh ibunya, yang melahirkan, yang menyusui, yang kasih makan, yang mendidik. Ketika udah besar, ibunya jadi budak anaknya. Semuanya dikerjakan oleh ibunya di rumah. Bu, nanti kalau anak saya pulang sekolah ini, Bu, nanti kalau ini macam-macam. Bu, ini nanti kalau kamar kotor tolong dibersihin. Bu, ini nanti kalau cucian kotor, banyak deh. Semuanya ibu-ibu. Makanya itu apa? Salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Kira-kira yang seperti ini udah terjadi belum? Ya, udah terjadi. Jangankan jadi budak, ibunya apa? Diaduin aja banyak. Ibunya apa? Diusir aja banyak. Apalagi apa? Yang jadi budak. Dan itu termasuk dari apa? Salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Kemudian termasuk juga salah satunya adalah bagaimana orang membangun bangunan-bangunan yang kalau bahasa kita apa? Main tinggi-tinggian. Itu disebutkan main tinggi-tinggian. Pencakar langit, langit dicakar, bayangin itu. Langit mau dicakar oleh apa? Bangunan tersebut. Termasuk juga salah satunya orang berbangga-bangga dengan masjid, sehingga masjid pada saat itu bukan menjadi tempat ibadah, tempat menjadi wisata. Masjid jadi tempat apa? Wisata. Kira-kira terjadi gak ini? Wah. Giliran ibadah sepi masjid, tapi giliran yang datang untuk wisata banyak gitu. Main bangga, loh masjid saya cakep nih. Masjid itu gimana? Oh cakep. Akhirnya apa? Jadi wisata, tempat pariwisata, bukan tempat ibadah saat itu. Itu salah satu bagian dari apa? Tanda-tanda hari kiamat. Faqad jaa asyratuha. Dan termasuk juga kata para ulama, tanda-tanda hari kiamat yang itu hari kiamat. Tanda-tanda kematian kita disebutkan. Bukan hari kiamat saya, tanda-tanda kematian. Salah satunya adalah bagaimana Allah ingatkan kita, dimulai dari rambutnya yang tadinya hitam jadi apa? Putih, giginya yang tadinya lengkap tiba-tiba copot satu demi satu, kan gitu. Matanya yang mulai apa? Yang dulunya kayaknya kalau ngelihat apa? Orang ngelihat duit matanya apa? Jeli, lama-lama apa? Mulai gurem-gurem gitu. Dulu giliran apa? Lari keliling BKT, hampir bisa 7 kali lebih. Sekarang sudah mulai apa? Itu bagian dari Allah ingatkan sesungguhnya. Allah apa? Ingatkan.
Dulu dengar, sekarang udah mulai apa? Berkurang pendengarannya. Gitu. Itu apa? Bagian dari apa? Kematian. Maka kalau sudah begitu, itu Allah ingatkan sebetulnya, kata para ulama. Jadi Allah sangat sayang kepada manusia. Semuanya itu diingatkan dengan tanda-tanda. Kematian ada tanda-tandanya. Hari kiamat juga ada tanda-tandanya gitu. Maka faqad jaa asyratuha, sungguh datang tanda-tanda hari kiamat. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka tidaklah akan bermanfaat apabila udah datang hari kiamat. Kalau kita mau bertobat, udah datang hari kiamat, nggak bermanfaat lagi gitu. Kenapa? Udah hari kiamat gitu. Kenapa? Karena kalau jangankan hari kiamat, kalau udah matahari terbit dari sebelah barat, udah nggak apa? Bermanfaat lagi. Gitu. Maka disebutkan dalam ayat lain, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin." Apa kata Allah SWT? "Falamma ra'au ba'sana", maka ketika mereka melihat azab kami, qalu, mereka mengatakan, amanna billahi wahdah. Kalau begitu kami beriman kepada Allah saja deh. Kalau udah ngelihat azab baru dia mau beriman. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami ingkari dengan apa yang kami telah lakukan, dan dengan apa? Perbuatan syirik. Kami ingkari perbuatan syirik dan kami beriman kalau sudah ngelihat azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Maka tidaklah bermanfaat iman mereka. Lamma ra'au ba'sana, ketika mereka sudah melihat adab kami. Adab kami kalau sudah datang, maka udah nggak bermanfaat lagi apa? Iman mereka. Di mana adabnya? Di akhirat nanti. Kalau di akhirat nanti orang udah masuk neraka, lalu dia mau bertobat, udah nggak diterima tobatnya. Apa kata mereka? Rabbana amatna snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khuruj min sabil. Rabbana, wahai Rabb kami, amatna snataini, kami mati 2 kali, wa ahyaitana snataini, dan kami hidup 2 kali. Fa'tarafna bidzunubina. Kalau begitu di sekarang nih, ketika dia di neraka, dia mengatakan fa'tarafna bidzunubina, kami akui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujim min sabil, maka apakah ada jalan keluar untuk keluar dari neraka ini? Tentunya nggak ada lah. Udah masuk neraka, nggak ada jalan keluarnya lagi. Jadi udah nggak apa, bermanfaat. Termasuk juga salah satu azab Allah ketika sudah muncul tanda-tanda hari kiamat dengan terbitnya matahari di sebelah barat, itu juga tidak apa, bermanfaat iman mereka. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Begitulah sunnatullah, hukum Allah. Sunnatullah apa? Hukum Allah yang telah berlalu kepada hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun, dan sungguh rugi orang-orang kafir pada saat itu. Jadi nanti di hari kiamat sungguh merugi orang-orang yang kafir. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, mumpung kita masih hidup di dunia dan diberi kesehatan, kesempatan untuk hidup, masih bisa beribadah kepada Allah SWT, berzikir, maka manfaatkanlah kehidupan kita dengan senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Senantiasa kita apa? Tunduk kepada Allah SWT, taat kepada Allah SWT. Jangan sampai kalau sudah datang tanda-tanda hari kiamat dengan terbitnya matahari dari sebelah barat, tidak lagi bermanfaat taubat seseorang, tidak lagi bermanfaat amal seseorang, tidak lagi bermanfaat iman seseorang. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, terakhir kita doakan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian dari Allah SWT, baik di Aceh, di Sumatera Barat, termasuk juga di Medan ya, Sumut ya. Mereka diberikan ujian oleh Allah SWT dengan begitu banjir yang luar biasa, longsor dengan menelan jiwa ya, harta benda apalagi. Maka kita doakan semoga mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan yang lebih baik ya. Dan digantikan yang lebih baik ya. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga negara kita dijadikan negara yang aman.
Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Seringkali saya berdoa dengan kalimat ini, Allahumma adfa'annal bala, ya Allah, tolaklah kami dari bencana. Negara kami tolaklah dari apa? Bencana. Allahumma adfa'annal bala wal waba, dari wabah penyakit. Wal fahsya wal munkar, tolaklah negara kami dari perbuatan keji dan kemungkaran. Wal mihana wal fitan, tolaklah negara kami dari ujian-ujian dan fitnah-fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Min baladina hada, Indonesia takhassah, dari negara kami, negara Indonesia khususnya, wa min buldanil muslimina ammah, dan juga negara-negara kaum muslimin lainnya secara umum, agar kita diberikan, dijauhkan oleh Allah SWT dari mara bahaya, dari bencana, dan pada akhirnya ketika kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana, maka itu bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang ketika sudah mendapatkan nikmat aman, nikmat selamat dari bencana, kemudian dia tidak bersyukur. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Rabb kalian telah memberitahukan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah di Indonesia adalah nikmat kita diberikan tanah yang subur. Bayangkan, tongkat dan kayu jadi tanaman. Kita totok aja Pak, numbuh singkong. Singkong cuma diginiin doang, numbuh. Saya punya kelor saya pikir mati. Saya tanam gitu, numbuh. Saking suburnya. Maka itu nikmat. Nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi walain kafartum, dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid. Hati-hati. Salah satu yang bisa menyebabkan turunnya adab Allah Subhanahu wa taala adalah ketika manusia tidak lagi mau bersyukur. Udah Isa belum nih? Belum nih. Jadi ketika manusia tidak lagi mau bersyukur, maka di sana turun adab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersyukur? Bersyukur itu bukan hanya sekedar dengan ucapan. Karena syukur bukan. Jadi bersyukur itu bukan hanya sekedar apa? Ucapan. Kadang ada orang mensyukuri nikmat kemerdekaan, tapi acaranya joget-jogetan. Padahal temanya apa? Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ada lagi, kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan sehat, tapi masih apa? Joget-joget. Berarti dia tidak memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, syukur itu ada 3. Irfanun nikmah, mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wassana'u biha, memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah, atau alhamdulillahi ala kulli hal, atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jangan lupa. Jadi setiap apa yang diberikan nikmat, jangan lupa kita ucapkan minimal alhamdulillah. Jadi kalau alhamdulillah dengan ucapan, tapi kalau syukur dengan implementasi amaliyah. Yang ketiga wa idharuha, menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang Allah ridho dan Allah suka. Jadi bukan yang kita suka nikmat tersebut, tapi menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah suka. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita negara yang aman sentosa, diberikan pemimpin yang jujur, dan pada akhirnya kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini saja. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.